Selamat datang di tutorial pengisian survei kelas rawat inap standar pada rumah sakit online. Berikut adalah langkah-langkah mengisi survei kelas rawat inap standar pada aplikasi rumah sakit online. Silakan login ke aplikasi rumah sakit online. Buka situs atau aplikasi rumah sakit online di https://sirs.kemkes.go.id/fo/login. Masukkan username dan password rumah sakit masing-masing yang telah terdaftar. Kemudian klik login. Untuk masuk ke daftar utama akan tampil layar seperti ini. Setelah itu, klik survei penerapan KRIS. Kemudian, pada tampilan ini berisi variabel tentang kode rumah sakit, nama rumah sakit, provinsi, kabupaten kota, kepemilikan rumah sakit, dan kelas rumah sakit. Ini merupakan data yang telah diinput sebelumnya pada data dasar rumah sakit. Data ini tidak bisa dilakukan perubahan. Berikut ini variabel terkait dengan data tempat tidur. Ada 12 variabel yang perlu diisi pada halaman ini. Untuk data pada poin 1, 3, 5, 7, 8, 11, dan 12 harus sesuai dengan isian data tempat tidur pada rumah sakit online. Apabila terdapat perbedaan data, mohon lakukan update pada data rumah sakit online dengan cara klik link di atas. Adapun halaman tampilan terlihat data sebagai berikut: nomor, kelas, ruang, jumlah TT tersedia, jumlah TT DBD tersedia, dan seterusnya. Jika ada data yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka klik edit pada data yang akan diperbaiki. Kemudian, lakukan pengisian sesuai dengan kondisi saat ini. Setelah selesai, klik simpan. Jika ada data yang ingin ditambahkan, maka klik tambah data dan lakukan pengisian. Setelah selesai, klik simpan. Untuk pengisian tempat tidur kelas 1, 2, dan 3 yang akan dialokasikan untuk kelas rawat inap standar dengan cara menekan tombol entry di atas. Pada halaman ini akan menampilkan data berupa kelas, nama ruangan atau nama kamar, jumlah tempat tidur per kamar, jumlah tempat tidur alokasi KRIS, dan seterusnya. Untuk pengisian kolom kelas, pilih salah satu kelas, kemudian dilanjutkan dengan kolom pengisian nama ruangan atau kamar. Setelah mengisi kolom kelas dan nama ruangan, kemudian akan otomatis muncul jumlah tempat tidur per kamar sesuai dengan data di rumah sakit online sebelumnya yang telah diperbaharui. Jumlah tempat tidur untuk kelas rawat inap standar diisi dengan jumlah yang dialokasikan pada kamar tersebut. Contoh, jika ada 3 tempat tidur pada sebuah kamar, maka dialokasikan 3 tempat tidur sehingga ditulis angka 3. Namun, apabila lebih dari 4 tempat tidur, maka tetap ditulis angka 4, karena alokasi tempat tidur untuk kelas rawat inap standar tidak boleh melebihi dari 4 tempat tidur. Pada kolom bahan bangunan tidak berporositas tinggi, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 3.
Namun, apabila ada 2 tempat tidur yang memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 2. Apabila di dalam kamar tersebut memiliki lebih dari 4 tempat tidur, maka tetap diisi angka 4. Contoh, jika di dalam kamar tersebut memiliki 6 tempat tidur, maka tetap ditulis angka 4. Jika diisi dengan angka lebih dari 4 tempat tidur, maka akan keluar tulisan data tidak boleh lebih besar dari maksimal 4 tempat tidur. Hal ini berlaku untuk semua kolom pengisian. Pada kolom ventilasi udara, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 3. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 0. Pada kolom pencahayaan ruangan, minimal 250 lux diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 3. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 0. Untuk kolom pencahayaan ruangan tidur, maksimal 50 lux diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, sehingga dapat ditulis angka 3. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria ini, dapat ditulis angka 0. Pada kolom kelengkapan tempat tidur nurse call, setiap tempat tidur diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, dapat ditulis angka 3. Namun, apabila ada 2 tempat tidur yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 2. Pada kolom kelengkapan tempat tidur 2 kontak tanpa percabangan tempat tidur, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, dapat ditulis angka 3. Namun, jika ada 2 tempat tidur yang sudah memenuhi kriteria ini, maka dapat ditulis angka 2. Pada kolom nakas, di setiap tempat tidur diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, dapat ditulis angka 3. Namun, apabila hanya ada 2 tempat tidur yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 2. Pada kolom suhu ruangan, 20 sampai dengan 26 derajat Celcius diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, dapat ditulis dengan angka 3. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 0. Untuk kolom pembagian ruangan berdasarkan infeksi, non-infeksi, dan usia, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 3. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria ini, dapat ditulis dengan angka 0. Kolom kepadatan ruangan maksimal 4 tempat tidur
diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila di dalam kamar tersebut terdapat 3 tempat tidur, maka diisi dengan angka 3. Namun, apabila di kamar tersebut memiliki lebih dari 4 tempat tidur, contoh, dalam satu kamar terdapat 5 tempat tidur atau lebih, maka diisi dengan angka 0. Untuk kolom kepadatan ruangan jarak antar tempat tidur 1,5 meter, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini dengan melihat jarak antar setiap tempat tidur di kamar tersebut. Apabila dalam kamar tersebut ada 3 tempat tidur, di mana ada tempat tidur yang jaraknya antar tempat tidur 1 dengan tempat tidur 2 kurang dari 1,5 meter. Sedangkan tempat tidur 2 dan tempat tidur 3 terpenuhi 1,5 meter, maka diisi dengan angka 2. Untuk kolom tirai atau partisi tidak berpori dan jarak antara tirai dengan lantai kurang lebih 30 cm, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 3. Namun, jika hanya ada 2 tempat tidur yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 2. Untuk kolom kamar mandi dalam ruangan, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 3. Namun, apabila belum memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 0. Untuk kolom kamar mandi standar aksesibilitas, masuk kursi roda, handrail, lantai tidak licin, dan tidak ada genangan air, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 3. Namun, jika belum memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 0. Untuk kolom outlet oksigen, diisi sesuai dengan jumlah tempat tidur di kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini. Contoh, apabila ada 3 tempat tidur di dalam kamar tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis angka 3. Namun, jika hanya ada 2 tempat tidur yang sudah memenuhi kriteria ini, maka ditulis dengan angka 2. Setelah semua selesai diisi, mohon dicek kembali. Kemudian, jika semua data sudah benar, dilanjutkan dengan menekan tombol simpan. Setelah klik simpan, maka akan keluar layar di atas dan tekan tombol OK. Untuk perhatian, saat pengisian data kelas rawat inap standar, apabila dalam pengisian terlalu lama waktu mengisi, maka data yang telah diisi tidak dapat disimpan sehingga diusahakan dalam pengisian data kelas rawat inap standar dalam waktu tidak terlalu lama. Hasil pengisian dapat terlihat dalam halaman berikut ini. Lakukan hal yang sama untuk pengisian seluruh kamar yang dialokasikan untuk kelas rawat inap standar dengan menekan tombol entry. Kemudian, pengisian dilanjutkan dengan data tahunan dan tribulan. Data TOI, ALOS, BOR pada poin 1, 2, dan 3 diisi berdasarkan data isian dari laporan SIRS online tahun sebelumnya. Apabila tahun ini 2024, maka diisi dengan data tahun 2023. Untuk pengisian bor ruang perawatan non-intensif kelas 1, 2, dan 3, pertama, lakukan pemilihan tahun berjalan, kemudian pilih periode triwulan sampai dengan waktu pengisian saat ini. Contoh, apabila saat ini bulan November,
tahun 2024, maka diisi tahun 2024. Kemudian, untuk periode triwulan yang diisi adalah triwulan 3. Untuk estimasi waktu tunggu di IGD dalam mendapatkan ruang perawatan non-intensif kelas 1, 2, atau 3, terhitung sejak dikeluarkan Surat Pengantar Rawat Inap atau SPRI dalam menit. Untuk alasan pasien tidak mendapatkan ruang perawatan sesuai dengan standar waktu tunggu masuk ruang perawatan di rumah sakit bisa diisi dengan berbagai alasan seperti ruang perawatan sesuai hak penuh atau ruang perawatan lain di luar hak penuh, persiapan ruangan, atau lainnya, dan sebutkan alasannya. Kemudian, setelah selesai melakukan pengisian, dilanjutkan dengan menekan tombol simpan. Terima kasih Anda telah menyelesaikan pengisian data kelas rawat inap standar.